Oke, episode sore ini bener-bener seru banget. Rianti keluar dari rumah Sandra yang pada akhirnya bakal berujung Rianti kemungkinan besar tinggal lagi di rumahnya Aditya. Tapi sebelum itu mungkin bakal mampir dulu di kontrakannya Mutiara. Ya, pertemuan Rianti sama Mutiara Mimin jamin teman-teman pasti bakal mengharukan ya. Ini benar-benar luar biasa karena mau bagaimanapun juga ya Rianti sama Mutiara tuh kayak memang seperti ditakdirkan bersama aja. Maksudnya sekarang tuh kan yang baru tahu status mereka berdua tuh kan dari sisi Riantinya aja, sedangkan Mutiaranya belum tahu. Nah, Rianti ini tuh bener-bener banget, pokoknya cari beberapa waktu, pokoknya semua waktu yang bisa diluangkan tuh bakal diluangkan buat ketemu Mutiara. Apalagi di saat momen-momen genting seperti ini. Apa tuh momen gentingnya? Ya, momen genting dimana hubungan rumah tangga Rianti dan Aditya yang begitu hancur. Nah, jadi Rianti tuh ibaratnya kayak awal tuh gak punya teman cerita gitu teman-teman. Sehingga akhirnya nelfon lah Mutiara ketemu yuk, ya ayo bu, ketemu. Akhirnya ketemulah mereka berdua, yang menjadi sebuah pertemuan yang mengharukan juga dan pertemuan hangat. Ya ini sih memang udah bisa diprediksi teman-teman sebetulnya. Ya mau bagaimanapun juga suka gak suka, mau gak mau Rianti akhirnya terus mencari Mutiara. Ya enggak, ini udah Mimin sampaikan juga sebulan yang lalu. Mungkin sebelum Mutiara jauh-jauh koma ya. Karena ya mau gimana lagi teman-teman ya, Rianti ini tuh dulu Mimin kan sering bilang ya, semakin bencinya Rianti kepada Mutiara tuh rasa bersalahnya semakin muncul. Makanya begitu sekarang berubah tuh ya gak heran, karena memang akhirnya punya rasa bersalah juga. Takut gak bisa bahagiain Mutiara, ngerasa bersalah, udah jahat sama Mutiara. Yang paling gilanya tuh mungkin ngerasa kayak waktu Mutiara kecil kan hidupnya susah ya, makannya dulu kayak gimana ya. Itu tuh kepikiran teman-teman. Nama juga seorang ibu ngelahirin anak langsung, jadi pasti banyak kepikiran Rianti. Makanya setiap ketemu Mutiara tuh nggak lupa untuk peluk, cium, pegang erat tangan tuh bukan tanpa alasan, karena memang ngerasa sebersalah itu. Makanya ini yang bikin Mutiara pun juga, ibu kenapa? Ada apa ibu? Apakah itu tentang Aditya, Pak Aditya? Ada yang bisa saya bantu? Terus Rianti cuma pengen dipeluk aja Mutiara. Saya cuma pengen meluk kamu. Itu kayak, ya kadang gitu ya, orang dewasa tuh bahkan cuma butuh sandaran itu udah cukup gitu, tanpa harus menceritakan semuanya. Itu pun juga dilakukan oleh Rianti, bener-bener meluk Mutiara aja teman-teman. Karena mungkin ya rumah tangganya kayak begitu. Mau cerita sama Kenzo sibuk, mau cerita sama Aurelnya pun juga sibuk dengan buat mikirin Kenzo biar Kenzo gak emosian sama Mutiara. Jadi ya pilihan tepatnya pasti nyari Mutiara. Makanya akhirnya Rianti tuh ngerasa bersalah. Ternyata emang bener ya, ketika lagi di atas banget, lagi sombong-sombongnya, Rianti gak pernah ingat sama Mutiara. Tapi ketika Rianti susah, Rianti butuh apa-apa, bahkan Mutiara yang selalu ada nyelamatin keluarga dari kemiskinan, dapetin investor, meyakinkan Pak Bobi, Bu Cynthia, Dikta. Ini kan suatu hal yang mahal loh. Kalau nggak ada Mutiara, miskin sekarang teman-teman keluarga dari Aditya. Maka itu yang bikin Rianti tuh selalu terngiang-ngiang gitu, gimana ya cara balas semuanya. Tapi Mutiara tuh nggak butuh itu. Mutiara cuma butuh Rianti jujur apa adanya, baik aja udah. Makanya ini dilakukan oleh Rianti. Apalagi setelah tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya, Rianti benar-benar sedekat itu. Bahkan Mutiara sampai bela-belain datang ke rumah Aditya untuk memperbaiki semuanya. Walaupun ya ini sih sebetulnya nggak akan ngerubah Aditya ya, cuman mungkin ya at least sekeluarnya Rianti dari rumahnya Sandra, ya Mutiara cuma pengen bantu aja. Makanya kalau mentok-mentok banget si Rianti ini bakal tinggal di rumahnya Mutiara untuk sementara waktu. Ya ini sih keren sih kalau menurut Mimin ya. Supaya apa? Supaya ada ruang, supaya ada energi yang menyatu gitu loh di rumahnya kontrakan Mutiara ini. Karena mau gak mau Rianti mana mau kan sebelumnya tinggal di rumah sederhana, mana mau teman-teman. Tapi sekarang mau ya, karena itu tadi, karena tahu Mutiara itu sekarang apa. Jadi Mutiara tuh bagi Rianti bukan cuma anak kandung, tapi ngajarin banyak hal. Mulai dari menghargai perasaan orang lain, menghargai ketulusan orang lain, menghargai waktu, menghargai orang, sabar sama diri sendiri, mengontrol emosi, bersyukur atas apa yang Allah kasih. Yang mana Mutiara nggak ngomong, tapi karena Mutiara mencontohkan semuanya, diserap sama Rianti, yang akhirnya
duh nyesel banget dulu udah jahat sama Mutiara. Jadi kayak hidup sama Mutiara tuh kayak kuliah 24 SKS gitu loh. Karena Mutiara tuh bener-bener ngasih pelajaran ke kuliah kehidupan yang mana mungkin gak akan didapetin tuh dari Rianti, dari Kenzo, dari Aura atau dari anak-anak lainnya. Karena memang Mutiara sespesial itu, makanya Rianti tuh sesayang itu sekarang sama Mutiara. Bahkan, nah karena nanti Sandra bakal ganggu lagi, Rianti bakal gimana pun juga caranya untuk benar-benar menjaga Mutiara. Rianti gak mau Mutiara sampai kenapa-napa oleh Sandra. Bahkan Rianti sampai rela ngelakuin apa aja untuk bisa menghalangi semua langkah gila dari Sandra mengganggu Mutiara. Sampai sebegitunya. Jadi memang makanya terlepas dan dibalik Mutiara yang selain tersakiti itu, bagi Rianti ya, bagi sosok Rianti sendiri, Mutiara tuh ngajarin banyak hal. Makanya Rianti tuh selalu happy Mutiara angkat telepon, happy Mutiara manggil ibu. Terus pokoknya luar biasa banget bikin bapernya. Dan inilah yang pada akhirnya bikin Mutiara pun juga sadar kok ada sesuatu yang beda. Makanya nanti Rianti bakal ketemu sama Mutiara dan akhirnya peluk Mutiara untuk kasih tahu juga Mutiara, saya ini ibu kandung kamu. Kaget Mutiara. Karena mungkin Rianti pun juga udah gak punya alasan lagi buat nahan-nahan. Apalagi tesnya udah keluar juga, hasilnya pun juga positif. Yang pada akhirnya apa? Bikin Rianti nggak punya alasan lagi buat tunda-tunda ngasih tahu. Karena Rianti takut teman-teman, kalau Rianti tetap bohong sekarang, Rianti akan jadi ibu yang paling berdosa di dunia. Walaupun ya memang Rianti ini sadar Mutiara dulu diculik oleh Widuri, tapi kan tetap aja gitu loh. Maksudnya dengan dosa-dosa Rianti selama ini kepada Mutiara itu kan, kalau Mutiaranya ini mungkin emosional orangnya, wah udah berdoa yang aneh-aneh tuh buat Rianti. Tapi kan karena Mutiaranya baik, dilupainnya satu persatu. Dan inilah yang pada akhirnya bikin hubungan Rianti dan Mutiara pun juga semakin dekat, semakin akrab, semakin harmonis, semakin luar biasa. Bener-bener bikin baper banget, luar biasa nyenanginnya gitu loh. Yang mana ini pada akhirnya ya bikin senang juga. Makanya gak heran kalau pada akhirnya episode sore ini tuh dan juga besok bakal menjadi episode kayak episode penentu gitu. Penentu yang mana kita bakal betul-betul melihat Rianti dan juga Mutiara yang betul-betul seperti ibu dan juga anak. Memang nanti pada prosesnya ketika tes DNA tersebut dijalankan ada sedikit gangguan pasti. Gangguan kayak mau ngasih tahu Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Tapi semua kan percuma. Yang terpenting Rianti udah tahu tuh, begitu hasilnya keluar positif. Senang, cuman nanti masih bakal ada Sandra yang ganggu. Jadi Mimin harap teman-teman sabar ya. Selagi Sandra masih ada, kita pasti bakal ngeliat Sandra bakal ganggu Mutiara. Tapi sekarang bedanya nambah satu orang yang ngebela Mutiara, yaitu adalah Rianti. Wah ini sih bakalan menjadi episode yang cukup seru di episode sore ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.